PDI Perjuangan menggalakkan program stunting loh Pak. Mbok saya dikasih bintang toyo. Pak Jokowi gue lah ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Coba lihat Pak Jokowi ya. Saya suka nangis loh. Beliau tuh sampai kurus loh. Mikir kenapa? Mikir kita loh. Mikir rakyat loh. Masa masih ada yang mengatakan Jokowi kodok lah. Orang itu benar-benar tidak punya moral. Pengecut, saya bilang, biarin mantep dah. Saya dibully juga nggak takut kok. Coba datang berhadapan. Jantan kamu. Kita mesti jadi berkelakuan sebagai warga negara yang punya etika moral. Jangan sembarangan. Saya masih bersama politisi senior PD Perjuangan, pernah menjadi ajudan Bung Karno dan sudah mengikuti perjalanan 7 presiden dari Bung Karno hingga Jokowi saat ini. Ia adalah Bapak Sidarto Danu Subroto atau yang dipanggil dengan Opa Darto. Opa, kita melihat 2 pernyataan Bu Mega tadi. Dan yang paling sering diingat atau dalam memori kolektif publik adalah Bu Mega yang selalu bilang, aduh Pak Jokowi ini kalau nggak ada PDIP, duh gitu. Jadi ledekan ini yang terus menjadi memori kolektif. Sebenarnya kalau untuk Pak Opa Darto mengenal baik Pak Jokowi, mengenal baik Bu Mega, gimana menjelaskan soal relasi antara mereka berdua? Hubungannya baik. Saya tahu sejak beliau bukan siapa-siapa, lalu kita pilih jadi wali kota, ya, lalu menjadi gubernur, ya. Kebetulan saya saat pemilihan gubernur saya menjadi des pilkada partai. Des pilkada, ya. Itu ada sekjen, tapi yang tanda tangan ketua umum, ada sekjen, ada bagian hukum, lalu saya sendiri, ya, ketua kehormatan partai saya sendiri melihat seorang calon gubernur yang tidak bermodal itu Jokowi. 2012 itu ya? Ya, tahun 2013. Tadi itu, tahun 2012 ya. Dia tidak bermodal dan dia semangatnya adalah berusuhan mendekatkan diri pada rakyat. Itu yang disampaikan ya. Dia waktu tarawih di rumah saya, dia baru visit yang ke-4 atau ke-3. Itu jam 10 malam. Ada tarawih di rumah saya. Masih gubernur. Dia selesai door to door berusuhan tuh jam 2 pagi. Itu daily. Dia seorang betul-betul petarung lapangan tuh seorang Jokowi, ya. Konteksnya dengan relasi sama Bu Mega apa, Opa? Bagus. Orang sering mengartikan apa yang diucapkan oleh Bu Mega itu mengecilkan Pak Jokowi, Ya. Padahal ia seorang presiden. Ya, saya kira menurut saya tidak begitu ya. Ya, dia betul-betul Mbak Mega itu mengenal seorang Jokowi itu mulai dari wali kota, ya, seorang pengusaha kayu sukses, ya, lalu jadi wali kota, jadi itu mengenal dari muda, ya. Jadi memang perjalanan seorang Jokowi itu dari wali kota, gubernur, presiden itu betul-betul kita backup seluruhnya, ya. Kita backup dalam arti morally, ya. Financially itu tidak banyak, tapi rakyat memilih itu memang itu betul-betul God bless itu. Kita tahu bahwa saat itu pun kita dikeroyok juga. Sama dengan kondisi saat ini. Dikeroyok oleh partai-partai lain. Mungkin survei Pak Jokowi saat menjelang Pilpres itu juga sama dengan sekarang ini. Kenapa saya tanyakan ini, Opa? Karena banyak kemudian yang menganalisa mengapa Pak Jokowi persepsi publik ikut mengatur, mengendorse capres lain, lebih nyaman berkoordinasi dengan partai-partai lain karena istilahnya tidak diwongke di partainya sendiri. Saya tidak sepakat, ya. Saya tidak sepakat. Apa yang Bapak bisa Opa bisa berikan kesaksian yang membantah analisa itu? Ya, bahwa
Jokowi juga menunjukkan bahwa dia dekat sekali dengan yang bukan Prabowo. Dia kemana-mana dengan Ganjar juga diperlihatkan. Dia pakai batik pakai hem hitam putih itu juga dari pemberian dari Jokowi itu. Ini yang saya pakai ini. Boleh kan pakai ini? Boleh. Ya. Pertanyaan saya lebih gini sih, Opa. Bagaimana soal Presiden Jokowi merasa tidak diwongke di partai sendiri, sehingga kemudian dianalisa oleh banyak orang lebih nyaman di partai lain. Jadi apa klarifikasi Opa atau pengalaman yang Opa lihat bahwa dan ini dikaitkan dengan relasi antara Bu Mega dan Pak Jokowi. Apa yang pengamatan Opa, kesaksian Opa bahwa tentang Presiden Jokowi dan Ibu Mega ini? Saya kira Mbak Rosi lihat sendiri bagaimana kedekatan antara Jokowi dan Mbak Mega ya, waktu di Rakernas itu ya. Bagaimana seorang presiden nuntun Mbak Mega turun dari tangga dan sebagainya ya. Itu saya melihat mereka sangat dekat ya. Dan bahwa sekarang dipromot bahwa Jokowi lebih dekat pada capres lain, mungkin itu tafsiran orang yang beda dengan pendapat saya. Bagaimana Opa juga menjelaskan bahwa dalam beberapa kesempatan pidato Bu Mega itu dianggap merendahkan Pak Jokowi sebagai presiden. Ya, saya kira Seperti petugas partai. ya kata-kata itu mungkin untuk komunikasi publik mungkin lebih baik diganti dengan kader yang terbaik ya, bagi saya ya. Tapi memang itu adalah term beliau dan maksudnya bukan untuk merendahkan tidak, tapi memang petugas yang diunggulkan aja, petugas yang diunggulkan ya. Yang punya sikap jiwa seorang nasionalis, seorang Pancasilais ya. Bagi saya itu. Jadi kalau ada yang bilang bahwa PDIP ini harus introspeksi, jangan sombong gitu. Opa sebagai kader senior PDI Perjuangan mengamini itu atau ada jawaban lain? Semua partai harus begitu, not only PDIP. Tidak boleh sombong, tidak boleh sok kuasa dan sebagainya. Saya kira semuanya harus begitu. Opa, benar nggak pandangan orang kalau Mas Ganjar ini jadi presiden, semuanya akan diatur oleh Bu Megawati? Sudah dibantah oleh Ganjar. Kalau dia jadi presiden, menunjuk menteri apa itulah hak prerogatif daripada presiden. Kalau jadi presiden, saya kira ada statement dari Ganjar Pranowo itu. Orang selalu mengkait-kaitkan itu soalnya, Ya. dan menganggap bahwa Bu Mega akan mengatur, akan mendikte. Saya kira tidak mudah ya, karena yang nanti terbangun adalah juga koalisi partai-partai lagi ya. Saya kira ya, kalau sudah elected siapapun, itu nanti adalah pemerintahan yang majority itu harus backup by koalisi partai-partai ya. Oke. Oh, Opa ingin mengatakan bahwa pada saat pembentukan menteri-menteri kabinet, Ya. bagaimanapun juga ya partai koalisi Tetap, ya. yang akan menentukan Ya. siapa yang akan di kabinet. Ya. Tidak bisa diatur oleh kita, tidak bisa. Itu adalah calon dari masing-masing partai ya. Ada sebenarnya pernyataan Bu Mega soal mengatur presiden. Kala itu diucapkan di satu kesempatan, ditanya apakah ingin ikut campur dalam urusan menekan presiden. Ini ada jawabannya. Makanya kan ngapain saya neken presiden? Loh, itu yang harus bisa dibedakan loh. Saya ini orang taat aturan. Nah, kalau ditanya, lah kan mungkin aja Pak Jokowi kan yang dipilih ibu. Loh iyalah. Tapi kan juga yang memilih rakyat Indonesia setelah di apa itu? Di MPR di apa namanya? Dijadikan, dilantik itu. Ya saya hormati sebagai presiden saya. Jadi kalau dibilang neken, saya mau nyari cara nekennya gimana.
Apa yang ingin Opa sampaikan soal Itu pernyataan ini? betul kan? Itu adalah presiden yang elected. Memang disokong oleh partai, tapi elected presiden itu by rakyat itu. Tidak by partai. Memang dicalonkan, tapi elected by rakyat. Orang seperti Bu Mega sendiri, Opa sendiri mengatakan tidak akan ikut campur terlalu jauh Ya. untuk intervensi siapa menteri di kabinet. Ya. Apalagi kalau misalnya itu dari menteri partai Koalisi. lain ya, Ya. partai koalisi. Right. Opa, kalau misalnya orang mengatakan begini, Opa, bahwa Pak Jokowi dan Ibu Mega ini berada dalam satu tingkat hubungan yang tidak baik karena Bu Mega ini dianggap satu karena PDI Perjuangan tidak setuju dengan perpanjangan masa presiden, tidak setuju dengan 3 periode, dan itu dianggap menghalangi apa yang secara belakang panggung diinginkan oleh presiden. Apa jawaban Opa? Presiden sendiri menjawab bahwa based on constitution itu tidak boleh ya. Konstitusi mengatur bahwa presiden itu memang 2 periode ya. Memang ada kehendak dari beberapa pihak untuk extend untuk 2-3 tahun dan sebagainya. Tapi itu melanggar konstitusi. Saya kira penegasan itu bukan oleh kita-kita, tapi juga oleh presiden yang besar itu menegaskan begitu. Itu adalah based on konstitusi, tidak boleh. Tapi Opa tahu kan, itu Ya. ada suara-suara Ada. tidak jadi dengan 3 periode, Ya. tidak jadi dengan penambahan masa presiden, dan itu dianggap gara-gara PDIP, gara-gara Bu Mega, dan itu membuat relasi Bu Mega Ya. dan Pak Jokowi Ya. menajam. Nah, I don't think so ya, bahwa Mbak Mega bicara demikian karena itu based on constitution, based on undang-undang dasar itu. Bukan karena kehendak beberapa golongan atau untuk extend, itu tidak ya. Karena itu based on law itu. Meskipun kadernya sendiri loh yang Ya. perpanjang masa Right. pemerintahannya Ya. dan 3 periode, Ya. kan kadernya juga. Even kadernya, tapi kalau melanggar konstitusi itu tidak baik. Ya. Itu nanti akan menjadi sejarah yang tidak baik. Nanti akan terjadi lagi ya. Itu tidak baik ya. Oke. Dalam pidato kenegaraan 16 Agustus lalu, baru kali kemarin baik Presiden maupun Ketua MPR menyinggung soal koalisi untuk pencapresan. Dan ini semua ujungnya karena masih saling cari calon wakil presiden. Bagaimana sejarah mencari wakil presiden di era reformasi ini? Kami kembali sesaat lagi.